Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Nats renungan untuk kita hari ini. Senin tanggal 9 Desember 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang kelima ayat 25. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian firman Tuhan. Yang mendengar suara Tuhan akan hidup. Saudara-saudara yang kekasih, Nats renungan kita hari ini membahas tentang kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dan kekal. Tuhan punya kuasa yang tidak terbantahkan sejak dahulu kala hingga kini dan masa yang akan datang. Tuhanlah yang mempunyai dan menentukan segala apa yang akan terjadi di dunia ini, termasuk dalam hidup manusia. Dalam Nats kita hari ini, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu besar dan luar biasa itu. Saudara-saudara yang kekasih, Nats renungan kita hari ini diawali dari percakapan Yesus dengan orang Yahudi. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahwa ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak ikut dihukum, karena ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya. Ayat 19 sampai dengan ayat 27. Dengan singkat, Yesus mengatakan kepada kaum Yahudi bahwa ia melakukan pekerjaan Bapa. Bapa membangkitkan orang mati
Anak juga memiliki kuasa untuk memberi hidup kekal. Di samping melakukan pekerjaan Bapa, Yesus juga mengingatkan para muridnya untuk mendengar perkataannya dan percaya kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya. Dengan demikian, maka hidup kekal menjadi jaminannya. Yesus juga mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara-saudara yang kekasih, hal yang menjadi fokus renungan kita pada hari ini adalah mendengar suara Yesus. Dalam perikop Injil dikatakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia dan berada di dalam kuburan akan mendengar suara Tuhan Yesus. Tetapi di dalam ayat 24, Yesus mengatakan bahwa semua hal itu hanya dapat dilakukan melalui mendengar perkataan Yesus Kristus. Karena itu timbul pertanyaan, apakah hebatnya mendengar suara Yesus Kristus? Ayat 25 mengatakan, perkataan Yesus sangat berkuasa sehingga akan membangkitkan orang-orang mati. Semua orang mati yang mendengar suara Allah akan dibangkitkan. Betapa dahsyatnya hal ini. Renungkanlah baik-baik. Semua orang, besar atau kecil, tua atau muda, hidup atau mati, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah di hari penghakiman. Hari penghakiman begitu dahsyat, sehingga maut pun tidak dapat menyembunyikan orang-orang yang harus dihakimi. Suara Anak Allah akan membangkitkan semua orang, supaya semua orang dihakimi dengan adil oleh Sang Hakim, yaitu Anak Allah. Otoritas untuk menghidupkan orang diberikan oleh Bapa kepada Anak, karena Anak memiliki hidup itu di dalam dirinya sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Kami sungguh berbahagia mendengarkan isi firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa mereka yang mendengar suara-Mu akan hidup. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini. Berkati kami semua, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.